Halo guys, kembali lagi ke channel kita dengan saya Agus ya. Video kali ini saya akan bahas ini adalah desain villa 2 kamar tidur. Oke, di lahan yang sekitar 2 are. Desain ini dimana ruang tamu dan kamar tidur itu terpisah oleh kolam-kolam renang. Oke, seperti apa desainnya? Kita akan bahas awalnya bagaimana desain ini terjadi. Oke. Sebelum kita lanjut, boleh di like, subscribe video ini ya agar channel ini bisa semakin terus berkembang ya, dan terus bisa memberikan inspirasi buat kalian semua yang nonton. Oke. Kita akan masuk ke pertama, bentuk tanahnya. Oke, bentuk tanahnya adalah seperti ini ya. Ini dia bentuk tanahnya. Ini luasnya semua ini 17,8 are yang akan dibagi. Bisa boleh juga 8, 7, 9 unit boleh. Dari desain seperti ini, setelah kita diskusi itu kita akan karena ini adalah jalan. Ini jalan, ini juga jalan ya. Jadi kita akan area sini kita akan pecah, akan potong, akan ada jalan di sini, dan ini akan kita bagi coupling-couplingnya. Oke. Dan dengan bentuk seperti ini yang akan saya lakukan yaitu ini. Oke, ini adalah bentuknya setelah saya jiplak ya. Jiplak GS-nya itu bentuk tanah dan sertifikatnya. Oke, saya berikan 3 alternatif, 1, 2, 3. Oke. Yang beda adalah ini. Oke, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 coupling dengan belahnya jalan masuknya seperti ke sini. Oke. Dan juga ini bentuknya karena seperti ini ya, jadi sepertinya ini kurang bagus ya, karena tidak siku jalan. Oke, untuk yang nomor 2 yang seperti ini kita bagi dari 2 are dan 1,5 are, 1 are lebih atau 1,5 are kurang lah ya. Dan ini kita ambil rata-rata di 2 are. Dan ini yang paling kecil ya, 1. Dan yang dipilih adalah yang ini. Ya, jadi ada 1 are, ada 2 are. Tapi tidak final seperti ini ya. Oke, dan finalnya itu ini ya. Nah, finalnya itu ini. Ini 1 are sekian, ini 2 are, hampir 2 are ya, ini 2 are gitu ya. Oke, dan ini big 1 kita berikan nama big 2, 3, 4, 5, dan ini tiny 1, 2, 3, 4. Ini yang 1 are, varian 1 are. Ini varian 2 are, di mana 1 are itu 1 kamar, 2 are itu 2 kamar. Oke. Itu yang kita bahas kali ini adalah villa big 1 ini. Yang big 1 ini akan kita bahas di video kali ini. Sini ada sedikit master plan-nya. Oke, ini villa 2 kamar, 2 kamar, 2 kamar, 2 kamar, 2 kamar, dan ini 1 kamar untuk yang tiny satunya, untuk yang ukuran tiny ya. Oke. Oke, kita akan bahas ke ini ya. Mungkin sebelumnya boleh dah kita bahas di sini dulu kenapa pilih ini ya. Jalannya seperti ini karena area sini yang paling rendah, dan sini ada sungai di sini, jadi nanti untuk air ya, air hujan got itu akan mengalir ke sini, dan sini ada got, ada sungai. Sungai pembuangan air kotor ya. Jadi ini jalannya ke sini. Jadi kalau ini area sini air hujan, septic tank overflow penuh, dia akan dibuatkan saluran ke jalan ini dan berakhir ke got dan berakhir ke ini ke sungai yang ada di sini ya, emang sungai limbah di sini ya. Oke, itu, dan gambarnya seperti ini. 2 kamar dan atapnya tuh dak ya, tidak pakai genteng ya, jadi dak aja karena akan memanfaatkan area atap ini. Oke, dari pertama dulu di sini kita masuk ke carport. Di sini ini kan jalan gitu ya, ini jalan sini, ini ke carportnya di sini masuk. Oke, pertama masuk kita melihat itu kolam renang. Halaman ini ada kolam renang dan ada tangganya, kita bisa lihat. Dan ini ada kitchen dan livingnya di sini. Ini toilet tamu dan juga ada gudang. Masuk di sini kita melihat dapat melihat kamar tidur 2 dan kamar mandinya. Dimana kamar tidur ini ya berukuran 5 kali 5, kamar mandinya sekitar 2 kali 5. Living dan kitchennya ini sekitar 7,5 dikali 4,3. Oke, dan halaman ini 4,5 dikali ya sekian ya, 10 meteran. Oke. Untuk atapnya seperti ini, tidak ada genteng ya, dibuat flat beton, dan jadi ini bisa untuk beraktivitas di atas bagaimana mestinya ya, dimana saat ini itu yang populer mungkin ya bisa untuk jemuran, mungkin kita jemuran, atau mungkin bisa olahraga, yoga misalnya.
atau juga bisa melakukan hal-hal lain seperti barbecue atau bagaimana gitu ya, untuk pesta-pesta gitu, untuk tamu boleh gitu ya. Oke, sebelum itu ini lokasinya di sekitar Braban ya, Tabanan, Bali ya tentunya, area Tabanan ya, saya lupa tadi bilang areanya. Oke, sekarang kita masuk ke 3D. Oke, jadi ini areanya di pojok sini dia. Untuk gambaran aja ya, di pojok sini tadi untuk layoutnya. Ini area sini ya, jadi ini jalan kita bikin, ini jalan dari ini jalan utama memang ada, ini jalan yang akan kita buat ya. Jadi ya, ini ada jalan dari sini, ini jalan ini harusnya tembus ya, untuk ilustrasi aja. Dan ini jalan ke sana gitu ya, jalan ke sana. Oke, tampaknya kira-kira seperti ini aja ya. Di sini area carportnya, dan ini juga area masuknya gitu ya. Ini ada terbuka gitu ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, di sini adalah carportnya. Di sini carportnya, untuk carport ini ya sekitar mungkin 4 ini ya, bentuknya seperti inilah ya, 4x4 mungkinnya ini ya, besar lah di pokoknya seperti ini. Ini ada area tamannya dan ini area parkirnya bisa mobil, motor banyak ya, mungkin motor bisa 4 ini, mobil 1, motor 4, mungkin mobil 2 bisa ini sepertinya ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini ini mobil, motor gitu ya, ada tamannya di sana untuk penghijauan juga. Oke, kita masuk ke sini, dan ini di sini ada, baru masuk kita akan melihat ke jalan setapaknya, itu ada kolam renang ya, dan kita lihat tangganya ada di sini. Oke, sini juga ada shower outdoornya. Nah, di sini oke, kolam ini seperti ini ya, berada di tengah-tengah. Ini kolam ini adalah membelah kamar tidur dengan dapur ya, jadi area terbukanya ada di tengah-tengah. Tentunya di ujung-ujung juga, di belakang pun ada ya. Oke, nanti akan kita bahas. Ini adalah area kolam renang. Kolam renangnya berukuran 8 kali 2,5, dengan kedalaman kolam ini adalah 1,5 meter, 1 meter 50 cm ya. Ini ya, 2,5 lebarnya, 8 meter panjangnya. Oke. Oke, dengan jalan turunan kolam tuh ada di sini ya. Oke, lalu ini di sini ada kayak beach pool gitu. Jadi ini rendah, kaki kira-kira semata kaki ini ya, 20 cm. Jadi bisa duduk sini, kaki itu terendam ya, tangga juga bisa dari sini turun gitu ya. Kaki bisa rendam di sini, kita duduk, kita bisa duduk di sini dan kaki kita akan tenggelam ya. Sini sedikit bagian perut, kalau kita duduk di sini ya perut kita akan kena terendam air ya. Oke. Setelah itu kita mungkin ke sini dulu deh. Di sini ada gudang di sini, dan juga ada nih toilet tamu ya. Gudang mungkin nggak ada yang perlu kita bahas ya, gudang ya, hanya untuk penyimpanan seperti kayak sapu gitu ya, gudang ya, gudang lah ya pokoknya. Oke, di sini kita masuk ke area ruang tamu. Oke, kita masuk ke ruang tamu ya. Ruang tamu ini berukuran, dulu ruang tamu ini berukuran 7,5 kali 4,3 ya. Ya, cukup luas lah ya. Di sini kita bisa ruang tamu ya, cukup ini ruang tamu, ruang keluarga sebenarnya, ini bukan ruang tamu aja, ruang tamu dan ruang keluarga bisa sofa. Oke, coffee table sini, nonton TV di sini. Oke, meja makan di sebelah sini, dan dapurnya di sebelah sini. Kita juga bikin bukaan ya di sebelah sini. Bukaan sebelah sini itu bisa untuk taman ya, sekitar taman untuk penghijauan. Jadi ada hijaunya lah, kita lihat dari sini. Kita juga pasang hiasan sedikit, ini pot gitu ya, untuk mempercantik ruangan. Ada hijau-hijaunya, sini ada hijau, ruang terbuka. Sini juga ada ruang terbuka sedikit ya, kita siapkan 1 meter ya, sepertinya ya, 1 meter lah ini, anggap ini ruang terbuka. Ada 1 meter, tapi atapnya tetap lewat overhangnya, dan temboknya kita tidak buat full, kita buat seperti ini untuk memaksimalkan cahaya matahari juga, udara tentunya juga ya, biar tidak terlalu gerah. Oke, di sini kita tidak tutup ya, sebenarnya kita bisa improve ini dengan tembok atau pintu kaca gitu ya. Ini jadi kita produknya, katakan desainnya sementara terbuka dulu. Nanti tujuan villa ini juga sebenarnya untuk disewakan ya oleh owner. Jadi penyewa boleh saja ini nanti tutup dengan pintu kaca, kayu, UPVC, aluminium, terserah, bebas ya, bebas dari ownernya, dari pembeli nanti. Oke, jadi ini kita buka dulu ya untuk memperlihat ruangannya seperti ini ya. Oke, sini ruang tamu.
Dari sini ini ruang makan sekitar segini ya, dan juga dapurnya di sini dengan kitchen set ya. Saya desainkan seperti ini, standar lah. Oke, dari sini yang kita bisa nikmati yaitu juga pemandangan kamar tidur ya dari sini. Oke, sini nonton TV. Dari nonton TV di sini kita bisa melihat juga ya pintu angkul-angkul. Dengan pintu angkul-angkul ini kita bisa tahu ya siapa yang akan masuk gitu ya. Oke, itu ya seperti itu di sini. Kita juga melihat tangga ya, seperti biasa desain saya ini tangga itu melayang gitu ya. Karena daya tarik ya. Tangga ini kita buat begini dulu. Nanti ini mau dibuat railing atau apa ya terserah nanti sesuai dengan keinginan selera pembeli ya. Sementara begini dulu untuk desain. Oke, ini juga overhang gitu ya. Ya begitu. Lalu ke sini boleh deh kita naik sebentar. Setelah sini kita buat tangga di sini, kita akan naik dulu. Itu kita akan naik. Sini kosong aja, tidak ada apa-apa, hanya ada tangki air ya, dan pompa air gitu, pompa air mesin. Dan ini kosong gitu ya. Bisa diimprove sini dengan pergola misalnya, atau nanti akan ditambah 1 unit kamar tidur lagi bisa. Nanti akan dibuatkan strukturnya nanti untuk bersiap untuk bertingkat gitu ya. Kalau mau connect ke sana bisa, ini nanti kita bisa buatkan jembatan lah ini ya. Ini kita bisa hubungkan ini. Itu bisa kita loncat ke sini gitu. Ya bukan loncat ya, artinya kita bisa buat jembatan gitu dari sini sesuai kebutuhan nanti. Ini banyak bisa diimprove banyak sebenarnya gitu ya. Untuk ini kita bisa lakukan banyak hal di sini ya. Sementara desain kita ini selebihnya nanti akan diimprovisasi oleh pembelinya atau oleh owner saya sendiri. Oke, di situ ya. Sekarang kita turun lagi begini ya. Setelah turun ya kita melihat ke tempat tidur ya. Oke, sebelum masuk ke tempat tidur ya tampaknya seperti ini. Kita bisa melihat 2 bukaan gitu ya. Pintu dan jendela ini besar gitu ya, full gitu ya. Untuk memaksimalkan cahaya tentunya. Oke. Tempat tidur ini, oke, kita lihat ke tempat tidur. Tempat tidur ini berukuran 5x5 ya. 5x5 tempat tidur ini ya tidak mentok di belakang. Sini ada saya buatkan tembok, dan di belakang ini adalah wardrobe-nya ya, lemari bajunya gitu ya. Oke. Sini kita masuk. Nah, ini ada tembok tentunya ya. Kita bisa masuk kiri dan kanan untuk ke kamar toilet belakang, kamar mandi belakang, atau di belakang ini kita taruh lemari ya. Oke. Sini tempat tidurnya akan menghadap ke sana ya. Yang kita lihat adalah itu view kolam renang itu sendiri, dan juga living dan kitchennya. Di sini pun sama. Kalau di sini mungkin ada sedikit keunggulan ya view di sini, yaitu kita bisa melihat anak tangganya ya. Ya cukup oke lah, kita bisa melihat anak tangga di sini. Lumayan anak tangganya. Oke, di sini seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa lihat living kitchennya di sini ya, dan juga view kolam renangnya. Oke, dan juga di sini sama lemari. Sini lemari dan pintu kamar mandi. Oke, kita masuk ke kamar mandi yang sebelah sana ya, karena sebelah itu desainnya belum. Oke, sebelah sini aja kamar mandi. Kita masuk sini tempat tidur. Oke, kamar tidur ini bisa untuk king ya, karena dia 5 ya, bisa untuk 180. Ini bisa kita, karena 5 meter kita bisa masuk 180, katakan 2, masih di sini bisa sekitar 1,5 kiri kanan ya, masih bisa jalan lah ini tetap. Ini saya buat 3,5 di sininya, ini 1,5, jadi bisa sekitar 60 atau 70 itu untuk lemari, dan sisanya untuk jalan akses gitu ya, akses ke sini. Jadi ini dibuka, sistemnya sliding semua untuk akses gitu ya. Oke, ini lemari juga di sana, lemari, dan tengah-tengahnya ini ada pintu untuk ke kamar mandi. Oke, kita masuk kamar mandinya, set ya, masuk, dan di sebelah kanan ini toiletnya. Oke, dinding kamar mandi kita tidak buat full ya, untuk memaksimalkan cahaya dan penghawaan udara tentunya ya. Oke, masuk, kita lihat ke kiri ya, itu ada shower ya, dan juga ada wastafel. Dan ukuran ini tadi itu ya 5 sananya, dan lebaran ini 2, panjangnya ini 5 dan lebaran ini 2 ya. Oke, seperti ini. Ada shower, kita bisa merasakan outdoor ya, juga karena temboknya tidak tinggi ya. Jika khawatir tidak nyaman, kita bisa tutup sini dengan kaca, mungkin transparan atau bagaimana ya, kita bisa improvisasi di sini.
poinnya ini terbuka gitu ya. Oke, kamar mandi sini, wastafel, kloset di sini, dan juga shower di sini. Setelah dari sini, oke, kita akan keluar lagi dari sini. Kita keluar. Nah, oke, kita keluar sini ya. Kita keluar dari kamar mandi seperti ini, dan ya kita bisa melihat pintu kamar tidur ini, dan juga ya bisa melihat seperti ini ya. Seperti itu desainnya kira-kira bagaimana, ada yang dimengerti? Jika kurang paham bolehlah tinggalkan komen di kolom komentar di bawah ya. Like dan subscribe juga video ini ya. Sekian dulu, mudah-mudahan dipahami. Jika ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya di kolom komentar. Bisa hubungi saya, bisa deh di Instagram saya Dharma Mangi Arsitek. Itu saya juga sertakan ini ya, linknya di bawah. Bisa kontak saya, bisa di sana. Oke, sekian dulu ya video kali ini ya. Selamat menikmati ya video ini. Terima kasih ya, sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih ya.